Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas metode pengujian antibakteri secara in vitro. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Denis Nugraha, Tami Novia, Yini Nurhandayani, Nariska Maramis, dan saya sendiri Sakarati. Apa itu antibakteri? Antibakteri adalah zat yang dapat menekan pertumbuhan, bahkan membunuh bakteri. Jenis antibakteri berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu bakteriostatik dan bakterisid. Perbedaan keduanya yaitu kalau bakteriostatik itu hanya menghambat pertumbuhan bakteri, jadi tidak membunuh bakteri, sedangkan bakterisid itu membunuh bakteri. Nah, cara kerja antibakteri itu seperti ditentukan oleh dosisnya, di mana dosis antibakteri bakterisid itu akan lebih tinggi dari nilai kadar hambat minimalnya. Target mekanisme antibakteri itu ada 5. Yang pertama, perusakan dinding sel. Jadi, struktur sel itu akan dirusak dengan menghambat pada saat pembentukan atau setelah proses pembentukan dinding sel, sehingga dinding sel itu akan hancur. Nah, yang kedua itu adalah pengubahan permeabilitas sel. Kerusakan pada membran sitoplasma itu akan menghambat pertumbuhan sel. Yang ketiga, penghambatan kerja enzim yang akan menyebabkan aktivitas seluler tidak berjalan secara normal. Yang keempat, penghambatan sintesis asam nukleat dan protein. DNA dan RNA itu sangat penting sebagai bahan baku pembentukan sel bakteri. Nah, ketika dihambat, maka akan mengakibatkan kerusakan pada sel. Yang kelima, pengubahan molekul protein dan asam nukleat. Jadi, antibakteri mendenaturasi protein dan asam nukleat sehingga merusak sel secara permanen. Antibakteri yang ideal harus memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama, itu membunuh atau menghambat pertumbuhan patogen. Yang kedua, tidak menyebabkan kerusakan pada inang. Yang ketiga, tidak menyebabkan reaksi alergi pada inang. Yang keempat, tetap stabil saat disimpan baik dalam bentuk padatan maupun cair. Yang keenam, bertahan pada jaringan khusus pada tubuh dalam waktu yang cukup lama sehingga menjadi efektif. Yang terakhir yaitu membunuh patogen sebelum mengalami mutasi dan menjadi resistensi. Metode pengujian bakteri itu ada 2 macam, ada yang in vitro dan juga in vivo. Nah, apa itu in vitro? In vitro adalah pengujian kandidat obat di luar tubuh makhluk hidup yang biasanya dilakukan pada kultur bakteri, sel terisolasi atau organ terisolasi. Jika hasil positifnya, maka akan dilanjutkan dengan uji in vivo. Dan in vitro itu adalah metode yang pada ujinya itu menggunakan media buatan yang sesuai dengan lingkungan optimal yang diperlakukan oleh bakteri mikroba untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kalau in vivo itu adalah pengujian pada makhluk hidup atau hewan. Metode uji antibakteri itu menjadi 2, yaitu difusi dan dilusi. Nah, yang pertama itu difusi. Metode difusi apa? Yaitu menempatkan cakram kertas yang telah diberi antibiotik dengan konsentrasi tertentu pada media yang telah ditanami organisme uji secara merata. Yang kedua, yaitu adalah dilusi. Metode dilusi adalah melarutkan senyawa antibiotik pada media agar atau kaldu dengan berbagai konsentrasi serta ditanami bakteri uji yang kemudian akan diinkubasi dan konsentrasi terendah dari senyawa antibiotik dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat ditentukan.
Metode difusi. Metode ini sering digunakan untuk analisis aktivitas antibakteri. Difusi sendiri adalah peristiwa perpindahan partikel dari lingkungan dengan konsentrasi tinggi menuju lingkungan dengan konsentrasi rendah. Metode ini adalah metode yang untuk menguji daya antibakteri berdasarkan berdifusinya zat antimikroba dalam media padat dengan pengamatan pada daerah pertumbuhan. Jenis-jenis metode difusi itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama, difusi cakram. Kedua, gradien antimikroba. Ketiga, difusi sumur agar. Keempat, agar plug diffusion. Kelima, cross streak. Keenam, passionate plug. Berikut adalah standar CLSI mengenai media suhu, masa inkubasi, dan ukuran in column. Misalkan kita menggunakan metode DIX atau cakram, maka mikroorganisme apa saja yang bisa digunakan, dan media pertumbuhannya itu apa, final on column size-nya berapa, dan incubation temperaturnya pun berapa dapat diketahui dari tabel berikut. Jenis metode difusi yang pertama adalah metode difusi cakram yang disahkan oleh Clinical and Laboratory Standard Institute. Digunakan untuk menguji aktivitas dari suatu antimikroba dari bakteri dan ragi. Metode ini menggunakan plat agar yang diinokulasi dengan inokulum standar mikroorganisme uji. Di mana bisa dilihat dari gambar, itu merupakan cawan Petri yang diinkubasi sebelum dan sesudahnya. Di mana umumnya agen antibakteri pada cawan tersebut akan berdifusi ke dalam agar-agar dan akan menghambat pertumbuhan pada mikroorganisme uji. Namun, pada metode difusi cakram ini ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya. Dia merupakan metode yang sederhana, biayanya murah, memiliki kemampuan untuk menguji sejumlah besar mikroorganisme dan agen antimikroba. Hasil yang didapatkan mudah diinterpretasikan, dan pengujian dapat dilakukan lebih banyak dalam satu kali kegiatan, dan tidak perlu mengumpulkan tenaga yang lebih banyak. Sedangkan kekurangan metode ini, dia tidak dapat membedakan efek bakterisid atau bakteriostatik, dan tidak dapat menentukan konsentrasi hambat minimum. Metode yang kedua adalah metode gradien antimikroba atau ETIS. Jadi, metode ini menggabungkan prinsip pengenceran atau dilusi dengan metode difusi untuk menentukan KHM. Dalam prosedurnya, jadi strip plastik yang seperti di gambar itu akan mengandung sebuah agen antimikroba dari kadar terendah hingga tertinggi yang kemudian diletakkan pada permukaan media agar yang ditanami mikroorganisme. Dan hasil pengamatan yang dilakukan ini pada area jernih yang ditimbulkan nanti akan menunjukkan kadar agen antimikroba yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada media agar. Metode ini juga bisa menentukan KHM antibiotik, anti jamur, dan antimikrobakteri. Metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu kekurangannya biaya mahal jika obat yang diujikan lebih dari satu jenis. Kelebihannya sederhana penggunaannya dan lebih spesifik untuk beberapa jenis obat. Yang ketiga yaitu metode difusi sumur agar. Digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antimikroba tanaman. Dia hampir mirip metodenya atau prosedurnya dengan difusi cakram. Jadi, permukaan plat agar diinokulasi dengan menyebarkan volume in column mikroba di atas permukaan cawan pada seluruh permukaan agar. Kemudian dilubangi secara aseptik dengan bor gabus steril dan memasukkan zat antimikrobanya. Metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihannya lebih mudah dalam mengukur luas zona hambat yang terbentuk. Sedangkan kekurangannya tidak dapat membedakan efek bakterisid dan bakteriostatik.
Metode yang keempat adalah metode agar plug diffusion yang digunakan untuk membedakan organisme. Prosedurnya hampir sama dengan metode difusi. Yang kelima, metode cross-track atau garis silang. Digunakan dalam menyaring mikroorganisme dengan cepat untuk membedakan mikroorganisme. Jadi, strain mikroba yang dilakukan penggoresan di tengah plat agar-agar. Penggoresan yang dilakukan itu seperti gambar yang di samping, yang kemudian diinkubasi dan dilihat interaksi antimikroba yang dianalisis dengan mengamati ukuran zona hambat. Yang keenam itu adalah passionate fruit. Metode ini untuk mengevaluasi efek antifungi terhadap pertumbuhannya, di mana prosedur dari metode ini yaitu agen antifungi atau ekstrak dimasukkan ke media agar cair pada konsentrasi yang diinginkan dan dicampur dengan baik. Kemudian ditaruh di shower petri, setelah itu diinkubasi 1 malam. Setelah diinkubasi, diukur diameter pertumbuhan fungi dalam kontrol dan plat sampel diukur dan efek antifungi dapat diperkirakan dengan rumus. Selanjutnya ada metode dilusi. Metode ini digunakan untuk mengetahui potensi suatu senyawa terhadap aktivitas mikroba dengan menentukan konsentrasi hambat minimal. Ada 2 jenis metode dilusi, yaitu bird dilution method atau dilusi dengan kaldu dan dilusi agar. Jenis yang pertama yaitu metode bird dilution atau dilusi kaldu, di mana ini untuk pengujian kerentanan antimikroba yang paling dasar. Prosesnya yaitu membuat dilusi 2 kali lipat dari agen antimikroba dalam media pertumbuhan cair yang dibagikan dalam tabung yang berisi volume minimal 2 mili. Atau dengan yang lebih kecil menggunakan microtitration plate atau mikrodilusi. Nah, kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya reproduktivitas dan ekonomi regen dan ruang yang terjadi karena miniaturisasi pengujian. Kekurangannya yaitu pengerjaan manual yang membosankan, resiko kesalahan dalam persiapan larutan antimikroba untuk setiap pengujian, dan jumlah regen dan ruang yang dibutuhkan relatif besar. Yang kedua adalah jenis dilusi metode dilusi agar yang menggunakan penggabungan berbagai konsentrasi agen antimikroba yang diinginkan ke dalam media agar dengan menggunakan dilusi 2 kali lipat serta diikuti dengan inokulasi dan inokulum mikroba tertentu ke permukaan plak agar. Ada pula kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihannya, hasil didapat akurat dan dapat digunakan untuk menguji aktivitas hingga sampai konsentrasi kecil. Tetapi kekurangannya, metode ini kurang efektif dan efisien karena dia persiapannya di laboratorium memerlukan banyak waktu dan tenaga. Kesimpulannya, yang pertama adalah antibakteri adalah zat yang menekan pertumbuhan atau reproduksi bahkan membunuh bakteri. Kemudian, berdasarkan mekanisme kerjanya, antibakteri dibagi menjadi 2, yaitu bakteriostatik yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri dan bakterisid yang bersifat membunuh bakteri. Pada pengujian antibakteri dilakukan dengan metode in vitro. Uji in vitro adalah pengujian kandidat obat di luar tubuh makhluk hidup yang biasanya dilakukan pada kultur bakteri, sel terisolasi atau organ terisolasi. Metode yang digunakan pada pengujian in vitro adalah metode difusi atau metode cakram dan menggunakan metode dilusi. Kelima, pada metode difusi terdiri dari beberapa metode yaitu difusi cakram, gradien antimikroba, difusi sumber agar plug diffusion, cross-track, dan passionate fruit. Yang terakhir, metode dilusi itu terdiri dari 2 metode yaitu bird dilution dan dilusi agar. Sekian metode pengujian antibakteri in vitro. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.